والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-147 itu. Coba baliknya berarti. Nah, halaman 148 yang bagian mana? Tempat itu. Naam. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaihi bahwa itu qala rahimahullah wa amma ma lam yakun bi qurbatin yusamma fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu aidan lana yubahu. Maksudnya kalau seandainya perbuatan Rasulullah tersebut bukan perbuatan yang dijadikan qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan, maka sesungguhnya hal tersebut diperbolehkan untuk Rasulullah dan diperbolehkan juga bagi kita untuk mengerjakannya. Nah, seperti ketika Rasulullah beribadah di Gua Hira itu kan qurbah, sehingga kita enggak boleh mencontoh, kita datang ke sana gitu enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau perbuatan yang sifatnya bukan seperti itu, maka diperbolehkan bagi kita dan juga Rasulullah. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadzal ladzi lam yatabayyan lana annahu fa'alahu sallallahu alaihi wasallam 'ala sabil qurbah wa huwa ma fa'alahu 'adatan aw jibillah." Perhatikan. Hadzal ladzi, hal ini berlaku lam yatabayyan manakala belum nampak bagi kita annahu fa'alahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya 'ala sabil qurbah, dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum nampak bagi kita seperti itu, wa huwa ma fa'alahu 'adatan aw jibillah, yaitu perbuatan yang Rasulullah melakukannya itu karena tradisi, sudah menjadi adat kebiasaan, aw jibillah atau tabiat. Belum tabiat, ya, tabiat manusia istilahnya. Kita lihat amal jibillatu fala yumkin an nasifahu bi hukmin la wajibin wala mustahabbin wala mubah. Adapun perbuatan yang sifatnya jibillah, tabiat, itu enggak memungkinkan kita mensifatinya dengan sebuah hukum. Tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan mustahab, itu sunnah, ingat-ingat ya. Mustahabbun, sunnah, mandub itu sama artinya. Mandub, mustahab, sunnah itu sama ya. Jadi kalau hukumnya apa? Mandub berarti sunnah. Hukumnya apa? Mustahab berarti sunnah. Apa maksudnya ya? Cuman beda lafaz saja, beda lafaz. Kita tidak bisa mensifati dengan sebuah hukum, tidak wajib, tidak sunnah, tidak pula mubah. Li'annahu jibillatun, karena itu perbuatan yang muncul jibillah, muncul karena tabiat. Fal insanu mata ja'ahu naum nam. Perhatikan baik-baik ini, maka manusia kapan saja datang waktu tidur, tidur dia. Ya enggak? Waktu datang tidur, tidur. Wala yaqdirul insan an yatrukan naum abadan, dan enggak mungkin seorang itu meninggalkan tidur selama-lamanya. Ini berarti kalau orang kok enggak pernah tidur malah enggak normal gitu istilahnya. Nah, kita lihat, idzan jika demikian la nasifu hadza, kita enggak bisa mensifati seperti ini. Sekarang antum tidur, itu jibilah enggak, tabiat enggak? Tabiat kan. Nah, tabiat itu kita enggak bisa mensifati wajib tidur, atau misalkan sunnah tidur, atau misalkan na'am barakallahu fikum haram tidur. Itu awalnya kita enggak bisa mensifati. Cuman nanti niatnya bagaimana gitu loh. Ketika dia mau tidur, ana mau tidur biar nanti ketika bangun malam badan tuh enak dan segar sehingga bisa bangun malam menunaikan salat malam, baru dapat pahala. Karena apa? Karena yang semula jibillah, tabiat, ternyata dia niatkan untuk ibadah gitu loh, maksudnya ya. Seperti itu. Ana mau tidur cepat, habis isya langsung tidur. Kenapa? Nanti jam 3 malam mau mencuri. Misalkan ya, itu kan awal mulanya tidurnya bebas, boleh-boleh aja. Tapi karena niatnya, tujuannya udah jelek, ya berdosa itu loh. Apa maksudnya ya? Seperti itu kita lihat. La naqul wajibun wala mubahun wala haram. Kita enggak bisa mengatakan wajib tidur, na'am, atau mubah, seperti kata mubah boleh tidur, wala haram tidak boleh haram, min haitsu ditinjau dari tidur itu sendiri. Karena tidur sendiri itu mewajibkan atau haramkan atau tetap tidur itu loh kalau udah ngantuk. Apa maksudnya? Tabiat manusia istilahnya. Lakin qad naqul, akan tapi terkadang kita bisa mengatakan innahu wajibun, tidur itu wajib, idza anhakahu sahar. Nah, apabila apa? Apabila barakallahu fikum
apabila bisa merusak tidur tersebut karena adanya sahar-sahar itu adalah bergadang. Paham ya? Bergadang. Apa maksudnya ya? Naam. Waqad naqul haram, terkadang kita juga bisa mengatakan haram tidur. Idza nama an shalatil jamaah masalan. Jika dia sengaja tidur dari salat jamaah. Waktu salat jamaah dia tidur, haram enggak? Haram. Lakin huwa min haitsuhu, adapun dia sendiri tidur itu sendiri, ditinjau dari tidur itu sendiri, an-naumu tabi'atun wa jibillatun. Yang namanya tidur itu adalah jibillah dan tabiat manusia. Ma yusaf bi hukmin, kita tidak bisa mensifati atau tidak bisa disifati dengan sebuah hukum, ya enggak? Antum tidur ya enggak ada yang mengatakan wajib tidur, enggak ada yang mengatakan haram tidur. Nah, mubah pun pada asalnya enggak masuk juga di situ. Cuman kalau diniatkan apa niatnya itu loh, tujuannya apa? Baru nanti bisa jadi haram atau wajib. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Datang waktu salat jamaah dia tidur, haram enggak? Haram. Berarti menunjukkan awal mulanya enggak bisa disifati kecuali karena ada faktor yang membuat dia itu bisa diharamkan itu. Naam. Wa na'am barakallahu fikum. Paham soal ini ya? Jadi yang seperti ini namanya jibillah tabiat. Namanya tabiat seperti ini kita tidak bisa menghukumi kecuali setelah apa? Setelah tahu tujuan dan niatnya apa itu dengan tidur tersebut. Na'am barakallahu fikum. Karena tidur itu disebut dalam bahasa Arab kan naum. Tapi ada di sana muqaddimatun naum. Pembukaan tidurnya itu apa? An-nu'as. An-nu'as itu ngantuk. An-nu'as itu muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Karena dinamakan nu'as muqaddimatun naum kenapa? Karena orang tidur itu enggak mungkin kalau sebelumnya enggak ngantuk duluan. Antum enggak ngantuk, antum tidur mungkin enggak bisa. Itu cuman guling-guling aja. Paham ya? Untuk tidur langsung tidur ya karena ngantuk itu tadi. Awal mulanya enggak ngantuk, bareng-bareng. Lama-lama datanglah ngantuk baru tidur. Langsung kalau misalkan antum enggak ngantuk sama sekali tidur itu mungkin enggak bisa. Wallahu alam ya. Nah, tidak ngantuk langsung tidur itu enggak bisa. Biasanya dia tidur itu karena ada muqaddimahnya terlebih dahulu. Yaitu nu'as tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ayo na'am. Yang satu lagi ya. Wa amma ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam 'ala sabilil 'adah, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai dalam bentuk tradisi atau adat, kebiasaan Rasulullah, fa kalamul mu'allif rahimahullah yaqtadi annahu mubah. Ucapan mu'allif di sini Al-Imam Al-Amriti seakan-akan mengharuskan bahwasanya diperbolehkan. Lakin yanbaghi alla naqtasir 'ala al-ibahah, akan tetapi selayaknya kita tidak mencukupkan hanya semata-mata boleh. Fanaqul, tapi hendaknya kita katakan ma fa'alahu 'ala sabilil 'adah fa fi'luhu mustahab. Apa saja yang Rasulullah lakukan dalam bentuk 'adah, kebiasaan yang beliau lakukan, nah fa fi'luhu maka mengerjakannya mustahab. Mustahab maksudnya sunnah, lakin la bil 'ain bal bil jins, tapi bukan ditinjau dari zat perbuatan itu sendiri tapi jenis perbuatannya. Maksudnya ya, jenis perbuatannya. Nanti pembahasan ini masalah apa? Masalah menggunakan sarung, rida, imamah, atau pakaian-pakaian yang lainnya itu bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.